Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriko, peserta PKDP 2024 Angkatan 4 UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi makro Islam. Yang pertama, kita harus mengenal dulu bagaimana konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kebersamaan. Konsep dasarnya mencakup kepemilikan yang mana segala harta adalah milik Allah dan manusia bertindak sebagai pengelola. Yang kedua, keadilan. Distribusi kekayaan dilakukan sebagai sesuatu yang harus adil tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, bahwa ekonomi Islam itu melarang riba, praktek bunga dilarang, dan fokusnya hanya kepada transaksi yang etis. Dan yang keempat, kesejahteraan bersama, yang mana ekonomi Islam mendorong partisipasi sosial dan distribusi pendapatan yang inklusif. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual masyarakat. Adapun 5 nilai universal yang mendasarinya adalah: yang pertama, tauhid atau keimanan, menegaskan bahwa semua harta adalah milik Allah dan manusia sebagai pengelola. Yang kedua, adil atau keadilan, mendorong keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlakuan. Yang ketiga, nubuwah, kenabian, mengambil teladan dari sifat nabi dalam berbisnis. Dan yang keempat, khilafah, pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan ekonomi berjalan adil. Dan yang kelima, ma'ad atau hasil, mempertimbangkan hasil di dunia dan di akhirat. Prinsip ini menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya pada poin kedua, saya ingin menjelaskan fikih ekonomi makro Islam atau fikih muamalah, yang mana ekonomi makro Islam mengatur transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Ini mencakup pedoman dari Al-Quran dan hadis untuk memastikan keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. Prinsip utama termasuk kepemilikan sebagai titipan Allah, distribusi kekayaan yang adil, dan partisipasi sosial. Dan penerapannya terlihat dalam lembaga keuangan syariah yang fokus pada pembagian risiko dan keuntungan secara adil, serta investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun fikih ekonomi makro Islam adalah kajian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam analisis kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Ini mencakup pengelolaan dan pengendalian ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, berfokus pada kesejahteraan manusia melalui alokasi sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Ada 3 prinsip utama dalam fikih ekonomi makro Islam. Yang pertama, kepemilikan. Semua harta adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai pengelolanya. Yang kedua, keadilan. Distribusi kekayaan harus adil, menghindari riba dan eksploitasi. Dan yang ketiga, kesejahteraan sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan poin ketiga, saya ingin menyampaikan tentang ekonomi mikro dan makro. Adalah 2 cabang utama dalam ilmu ekonomi yang memiliki fokus dan tujuan berbeda. Ekonomi mikro mempelajari tentang perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan. Fokus pada penawaran dan permintaan barang serta jasa, harga, dan bagaimana pasar berfungsi. Analisisnya mencakup faktor-faktor seperti elastisitas, teori produksi, dan biaya. Mengutamakan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kepemilikan yang adil, dan larangan riba. Mendorong perilaku konsumsi dan produksi yang etis serta berkeadilan sosial. Selanjutnya, ekonomi mikro juga memperhatikan yang namanya unsur-unsur yang dikatakan sebagai sebuah proses dalam mempelajari kehidupan yang patuh terhadap produksi, konsumsi, dan distribusi.
Selanjutnya adalah poin ekonomi makro. Menganalisis perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal serta moneter. Dan ekonomi makro juga memahami interaksi antara variabel agregat seperti produk domestik bruto, tingkat harga, dan neraca pembayaran, yang mana tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara nasional. Ekonomi mikro dan makro dalam Islam memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi makro Islam menganalisis perekonomian secara keseluruhan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam, mengatur kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan. Dan selanjutnya, ekonomi makro Islam juga memperhatikan aspek distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini tentang ekonomi makro Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.